Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang rahasia isi hatinya. Oke, kita cari tahu siapa dia ini yang ingin kita intip isi hatinya. Rahasia isi hati dia. Dia adalah orang yang nampaknya ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Kamu dengan dia sempat mengakhiri hubungan karena ada perselisihan di antara kalian atau ada kesalahpahaman ya, atau ada masalah lah kayak gitu ya, dan dia pengen berkomunikasi lagi dengan kamu untuk berdamai, untuk melupakan perselisihan atau masalah di masa lalu kalian. Terus itu aku lihat di sini dia pengen langgeng lagi sama kamu. Dan aku lihat di sini dia ini orang yang memiliki kebiasaan lama ya, yang mungkin tidak berubah-berubah gitu loh ya, dan mungkin kebiasaan lamanya ini tuh sesuatu hal yang toksik atau mengecewakan seperti itu, sehingga aku lihat nampaknya ada kegagalan secara total dalam berkomunikasi ya, atau dalam menjalin kemitraan, dalam menjalin hubungan dengan kamu seperti itu. Dia orang yang tidak setia, dia orang yang tidak jujur, dia orang yang melakukan pengkhianatan terhadap kamu, dan nampaknya sekarang keadaan dia itu seperti terhinakan. Terhinakan jahat banget ya, seperti apa ya, dipandang orang-orang tuh jelek gitulah ya, dia pandang orang-orang, dipandang publik itu jelek gitu ya. Ada karma yang harus dia jalani saat ini, yaitu salah satunya adalah tentang apa sih, dipandang orang jelek gitu. Maksudnya bukan secara fisik ya, ya mungkin bisa jadi ada sebagian yang secara fisik mungkin jelek, tapi ini tentang kelakuan ya, tindakan dia, perbuatan dia seperti itu, sehingga aku lihat saat ini dia dapat karma lagi dibalas ya, dan aku lihat saat ini dia merasa bersalah, dia merasa menyesal terhadap kamu gitu. Antara kamu dengan dia mungkin sekarang sudah tidak sama seperti dulu. Saat ini mungkin kamu sudah menjauh dari dia. Terus itu mungkin hubungan ini mungkin antara kamu dengan dia itu sudah mulai terasa membosankan ya, tidak ada lagi gairah atau percikan romansa yang tersisa di antara kamu dengan dia, atau perasaan yang masih dia miliki terhadap kamu seperti sudah tidak berbalas lagi sama kamu. Dia rasa kamu sudah mengabaikan dia. Terus itu aku lihat saat ini dia merasa ada suatu ketakutan yang bahkan dia nggak tahu dia itu takut terhadap apa. Yang pasti di sini dia takut sendirian, sehingga sebenarnya dia tidak sepenuhnya melepasmu ya, karena di sini aku lihat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang takut sendirian, sehingga ingin selalu ada yang menemani, entah itu sebagai pasangan atau teman ya. Dia orang yang paling takut sendirian, tidak mendapatkan perhatian gitu. Ketika dulu kamu, berarti gini, dulu kamu sempat menjalin hubungan dengan dia, entah statusnya apa ya, pernah menjalin hubungan ya, dan dia pernah selingkuhin kamu, pernah juga nggak jujur sama kamu ya, pernah selingkuh atau nggak jujur sama kamu. Terus itu ketidakjujuran ini terungkap gitu ya, dia bohong sama kamu terus ketahuan gitu, kamu tahu akhirnya, sehingga aku lihat ada penyesalan yang dia rasakan, ada rasa bersalah juga, ada rasa malu terhadap kamu. Ditambah lagi juga mungkin dia sudah mengakui perselingkuhan yang dia lakukan di belakang kamu ya, dan kamu juga sudah ketahui itu, sehingga sekarang kamu itu memiliki keraguan tentang dia. Kamu seperti sudah tidak yakin bahwa dia ini orang yang setia atau orang yang bisa diandalkan ya.
atau sebagai pasangan yang harus kamu perjuangkan, tidak. Aku lihat di sini kamu sudah ragu sama dia. Terus itu aku lihat semakin kesini mungkin keadaan kamu atau masalah yang ada di antara kamu dengan dia semakin parah ya, dan aku lihat di sini dia ingin mencoba mengatasinya kembali, ingin ingin memperbaiki lah, seperti itu ya. Tapi aku lihat justru malah kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidup saja deh ya, dan menjaga perasaanmu yang ingin bebas gitu ya. Aku lihat di sini. Hubungan kamu dengan dia selama ini tidak stabil ya, terus itu juga mungkin dia selalu menyalahgunakan kayak menyalahgunakan kebaikan kamu. Jadi gini, dia tahu bahwa selama ini kamu itu sangat bucin sama dia, sangat cinta banget sama dia, sehingga dia menyalahgunakan perasaanmu ini untuk bisa menguasai kamu, untuk bisa memanfaatkan kamu, untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kamu. Kalau ini Pentacles, biasanya tentang materi yang akan dia raup dari kamu, yang akan dia manfaatkan dari kamu, seperti itu ya. Jadi makanya di sini mungkin kamu dengan dia selama ini kayak seolah-olah kamu dibuat bergantung sama dia atau tunduk sama dia, seperti itu ya. Dan dia selalu menyalahgunakan sifat baikmu ini yang mungkin dermawan, suka memberi ya, dan dia manfaatkan secara berlebihan, bahkan tidak pernah membalas budi dari kebaikan yang telah kamu berikan kepada dia, sehingga ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini. Dan dia walaupun tahu bahwa kamu dengan dia tidak seimbang hubungannya, dia juga tidak mau memperbaikinya jadi selama ini gitu ya. Makanya kamu dengan dia punya masalah yang sangat wow banget ya. Apalagi kalau misalkan di sini kamu belum menikah, berarti memang hubungan ini penuh dengan keegoisan dan kekasaran. Keegoisan atau kekasaran ya. Makanya di sini kamu memilih untuk menjauh dari si dia gitu. Bahkan akhirnya membuat kamu berpikir atau bertindak dengan tidak bersikap baik atau tidak mau menerima pasangan baru aja dulu sekarang gitu ya. Jadi pengen menikmati waktu sendiri aja. Jadi kalau misalkan ada orang baru yang hadir di kehidupanmu ya, ngajak kenalan atau ngajak dekat atau bahkan ngajak menjalin hubungan dengan kamu, mungkin kamu akan menciptakan rintangan bagi si orang baru itu ya. Entah kamu mungkin akan tarik ulur, atau kamu cuekin dia, kamu menjelek-jelekkan dirimu agar dia ilfil atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat kamu tidak akan dengan mudahnya membuat orang baru itu masuk ke kehidupan kamu gitu ya, gara-gara si orang lama nih. Jadi kamu kayak trauma, kayak takut gitu untuk sekarang ya, kayak takut untuk menerima orang baru gitu. Dia ini adalah sosok yang mungkin sudah berpasangan, atau bisa jadi dia ini sosok ayah ya. Dia sudah menjadi sosok ayah, dan menurut pasangannya atau menurut anaknya, dia ini sosok ayah yang luar biasa gitu ya. Jadi kamu mungkin berdiri dengan sosok yang sudah punya pasangan, sudah memiliki hubungan dengan seseorang, atau dia adalah sosok ayah ya. Bisa jadi juga mungkin pasangan kamu, suami kamu, bisa jadi ya. Silakan disituasikan saja. Kenapa dia dianggap sosok ayah yang luar biasa? Karena di sini dia itu orang yang akan menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan banyak kenyamanan secara emosional kepada orang-orang terkasihnya. Terus itu juga dia ini orang yang orang yang tidak mau cari ribut, atau orang yang sangat mencoba sekali untuk meminimalisirkan perselisihan sekecil apapun gitu ya. Terus itu juga orang yang kalau menjalin hubungan itu benar-benar yang akan memberikan romansa yang penuh dengan kasih sayang, seperti itu. Terus itu juga orang yang akan memberikan dukungan melalui gimana sih aku harus ngomongnya, dia akan memberikan dukungan kepada hubungan dia bersama seseorang itu benar-benar yang secara emosional banget gitu. Tapi sayangnya aku lihat di sini, kamu ketika menjalin hubungan dengan dia kayak kesulitan gitu untuk memberikan
apa ya, memberikan hubungan yang tentram, yang nyaman, yang langgeng gitu sama dia, ya. Hmm, tapi sebenarnya di satu sisi juga kamu merasa nyaman sama dia secara emosional gitu. Cuman ya itu aku lihat sering ada perselisihan-perselisihan kecil di antara kalian. Ada aja yang diungkit-ungkit, ada aja yang dipermasalahkan. Dan aku lihat kamu ini orang yang sempet sayang banget sama dia. Terus itu kamu mungkin selama ini selalu mendukung dia, memberikan apapun, bahkan apa ya? Aku lihat di sini kamu selalu selalu memberi ini itu untuk dia, tapi kamu itu kayak selama ini kayak sulit sekali melalui masa-masa emosionalmu saat bersama dia gitu ya. Mungkin dia kayak selalu ngetes kamu, akhirnya kamu itu kepancing gitu loh emosinya. Entah apa aja yang dia lakukan ya, entah dia cuek, pokoknya kayak dia ini selalu memancing-mancing emosimu gitu gitu ya, sehingga kayak kamu itu selalu bermasalah gitu loh sama dia, selalu berantem gitu. Aku lihat di sini seperti itu. Hmm, aku lihat di sini dia ini akan datang ketika dia sudah melajang. Ya, ya, jadi seperti itu. Jadi gimana nih? Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah berpasangan, entah ini dia mungkin punya pacar tapi dia sudah duda ya. Dia udah punya anak, terus dia punya pacar, punya pasangan tuh. Tapi dia juga waktu itu sempat sama kamu, atau saat ini kayak masih menginginkan kamu. Nah, di sini dia mau datang lagi, tapi dia nunggu dia selesai dulu dengan pasangannya. Atau bisa jadi saat ini dia memang sudah lajang, mau datang lagi seperti itu ke kamu. Ya, dia sudah menjadi sosok ayah ya. Entah dia ini duda, ya seperti itu. Dia adalah orang yang sempat ketahuan sama kamu kalau dia selingkuh. Ya, dia selingkuh, terus itu ketahuan sama kamu, mungkin kalian adu cekcok, kayak kamu kecewa, kamu marah, akhirnya kamu mengambil keputusan sendiri untuk pergi dari dia. Ya, entah ini kamu menjelaskan secara detail kenapa kamu marah, kenapa kamu pergi dari dia ataupun tidak, ya. Yang pasti di sini kamu mengambil keputusan secara sepihak untuk minggat, untuk pergi dari dia, gitu ya. Dan ketika kamu mengambil sikap pergi dari dia, ternyata si dia ini tidak terima. Dia beranggapan bahwa tindakan kamu berpisah dengan dia atau meninggalkan dia seperti ini itu bukan tindakan yang adil, gitu, bukan tindakan yang baik gitu ya. Jadi I don't know ya, pemikiran dia tuh kayak dia mau kamu tapi mau yang lain juga gitu. Jadi dia tidak mau disalahkan ketika dia selingkuh, ketika dia ada yang lain gitu. Tapi dia juga nggak terima kalau misalkan kamu marah, kamu kecewa dan kamu pergi dari dia gitu ya. Ya, tipe orangnya seperti itulah. Aku juga ribet dengan isi otak dia gitu ya. Intinya seperti itu ya. Ketika dia ketahuan selingkuh, kamu pergi, dia nggak terima, beranggapan keputusan kamu ini tidak adil bagi dia gitu. Dan dia juga nggak mau disalahkan kalau dia selingkuh ya. The judge ya, justice. Oke, kemudian apa, devil reverse. Mungkin selama ini dia tidak merasa ya bahwa selama ini dia tuh sering mengabaikan kamu. Makanya sering kamu dengan dia tuh berantem, berselisih paham, ya pokoknya berkonflik seperti itu. Terus itu juga mungkin selama ini kamu menuntut ini, menuntut itu sama dia tapi diabaikan, tidak pernah dia berikan. Kamu pengen ini, pengen itu, nggak pernah dikasih, seperti itu. Sehingga mungkin saat ini ada sedikit permusuhan di antara kalian, ya. Terus itu aku lihat ya permusuhan atau perselisihan ini ya karena kamu merasa seperti diabaikan sama dia, dan sekarang dia yang justru merasa bahwa dia sudah diabaikan sama kamu, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin selama ini dia terlalu sibuk dengan pilihan dia untuk memilih kamu atau pasangan dia yang lain, terus juga ditambah dengan dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga sulit untuk memprioritaskan romansa dia bersama kamu ya, kayak kurang bisa meluangkan waktu
untuk bersikap adil. Makanya di sini aku lihat apa ya, kamu kayak ya udah lepas tangan gitu ya, mempersilahkan dia, memberikan ruang pada cinta yang ingin dia pilih dengan selingkuhannya itu ya, karena dia kan selalu beralasan bahwa jadwal dia padat atau dia terlalu sibuk bekerja ya kan, alasan dia selalu sibuk bekerja, padahal di sini selain sibuk kerja ya memang dia sibuk kerja, tapi ternyata alasan dia tidak bisa meluangkan waktu untukmu atau sering mengabaikan kamu ya karena ada pihak lain juga yang minta untuk diberikan prioritas, minta diberikan waktu, minta diberikan quality time. Oke. Oke, rahasia hati dia saat ini adalah berpura-pura di hadapan kamu, atau ada keterpura-puraan yang saat ini dia lakukan untuk memperlihatkan ke kamu bahwa misalkan dia baik-baik saja, bahwa dia tidak peduli ya, seperti itu. Karena di sini aku lihat kayak ada energi si dia itu sedang memberontak dengan kamu gitu, karena kan di sini dia nggak terima kan kalau misalkan, atau nggak merasa adil kalau misalkan kamu meninggalkan dia, tapi dia juga nggak mau ngejar-ngejar kamu, sehingga ada keterpura-puraan bahwa dia kayak ya udah kalau kamu pergilah gitu loh ya, aku tidak akan mengejar gitu, padahal sebenarnya dia merasa ya nggak rela kalau misalkan kamu pergi gitu, tapi bisa dibilang kayak jaim naif gitulah ya, bersikap jaim dan naif, tapi dia merasa kok sekarang kamu didiemin, dibiarin aja, kok kamu malah semakin nggak berbalik ke dia gitu loh, nggak ngejar-ngejar dia gitu ya, jadi ada sikap dia yang mungkin berlebihan ya terhadap kamu, terus akhirnya kamu pergi, terus juga dia masih tetap bersikap berlebihan dengan cara menyepelekan kamu atau memanipulasi kamu. Nah, kemudian isi hati dia lagi di sini aku lihat dia ingin mencoba kembali awalan baru dengan kamu. Dia ingin memulai kembali awalan baru dengan kamu. Terus itu aku lihat di sini ternyata dia masih terobsesi dengan kamu. Dia masih sering memantau kamu, dia masih bertahan ya, berharap bahwa suatu saat nanti kalian bisa bersama lagi gitu. Kalian bisa bersatu kembali seperti itu ya. Jadi saat ini dia masih berpegang teguh pada prinsipnya atau keyakinannya bahwa oke, sekarang kamu mungkin masih marah, ya udah berpisah aja dulu. Tapi bukan berarti dia melepas kamu begitu saja, tidak. Stalking, tetap stalking, memantau kamu dari kejauhan, tapi di sini juga dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi, untuk datang kembali. Kalau aku lihat dia mungkin energi maskulin ya itu tadi ya, seorang sosok ayah ya kan, dia energinya maskulin. Jadi itu nggak mau terlihat bahwa dia mengemis-ngemis, terlihat lemah. Makanya di sini dia berpura-pura saat ini kayak tabah, kuat ya, masa bodoh, cool, cuek, seperti itu ya, energi maskulin lah seperti apa ya. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak energi maskulin, cari aja di Google lah ya, intinya seperti itu. Makanya di sini kelihatannya dia kayak dingin, cuek
ya udah gitu loh ya, seperti itu. Terus itu aku lihat ya di sini memang ada pihak ketiga yang mungkin masih dia sembunyikan atau yang mempengaruhi hubungan kalian akhirnya berpisah ya karena pihak ketiga ini. Ya bisa jadi mungkin memang saat ini dia masih bersama pihak ketiga di antara kalian atau kalau misalkan kamu tahu bahwa dia sudah single, tidak ada pasangan lagi, berarti dia tahu ya hubungan ini hancur gara-gara pihak ketiga yang dia sembunyikan, seperti itu. Intinya hubungan kalian hancur ya gara-gara dia menyembunyikan atau merahasiakan pihak ketiga dan ketahuan kayak gitu ya. Nah terus itu isi hati dia saat ini yang dia rahasiakan adalah rasa kepahitan hidup, ya rasa kepahitan. Ketika dia sudah berpisah dengan kamu, dia terasa marah, rasa benci pada diri sendiri, benci pada keadaan, ya benci pada apa ya, kamu yang meninggalkan dia. Dia rasanya pahit ya menjalani kehidupan tanpa kamu. Terus itu benar-benar yang apa ya, sakit banget gitu kalau aku lihat di sini. Terus itu juga mungkin terakhir kali kata-kata yang kamu ucapkan itu menyakiti dia, entah itu memang kata-kata amarah atau kata-kata ya menyerah gitu ya, angkat tangan ya, entah apa kayak misalkan oke, kalau misalkan kamu contoh aja ya, contoh kalau misalkan kamu memilih pihak ketiga, ya udah kita berpisah ya. Nah kata berpisah itu menurut dia kata-kata yang menyakitkan bagi dia gitu contohnya ya, atau mungkin memang kata-kata yang cukup kasar yang mungkin kamu ucapkan gitu, dan itu menurut dia ada kata-kata kasar yang menyakitkan gitu ya. Atau bisa jadi juga mungkin dia yang sempat mengutarakan atau mengucapkan kata-kata kasar terhadap kamu gitu. Kemudian rahasia dari isi hatinya adalah dia menganggap bahwa memang ada perbedaan ya di antara kamu dengan dia, entah itu dalam hal usia, status pernikahan, status sosial, tentang keuangan atau apapun. Di sini ada perbedaan yang cukup signifikan dan mungkin sulit untuk bisa disamakan atau disetarakan gitu ya. Dan di sini dia berharap bahwa kamu mau mengerti perasaan dia sebenarnya, walaupun ada perbedaan dia bisa sebenarnya dia juga sedang berjuang untuk menyetarakan kayak gitu perbedaan di antara kamu. Atau kalau memang perbedaan itu tidak bisa disetarakan, paling nggak kamu ngerti loh perasaan dia, bahwa dia itu sebenarnya juga mau terlihat pantas untukmu, seperti itu ya. Kemudian ada rasa ragu ya, aku tahu bahwa ketidakmampuanku dalam mengambil keputusan selama ini terhadap kamu itu menyakiti kamu ya. Mungkin dia bersikap lembek, bersikap acuh, bersikap cuek, bersikap semena-mena ya, tidak tegas dan sebagainya macamnya ya, karena sebenarnya dia ragu gitu untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat, yang tidak merugikan, yang tidak menyakiti. Itu dia masih ragu atau bingung juga, nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Terus aku lihat juga memang di sini dia masih memiliki tanggung jawab yang harus dia pikul. Terutama dia harus bisa mengurus kebutuhan finansial dan emosinya dia. Mungkin selama ini emosi dia sering naik turun, sering nggak stabil, terus juga secara finansial mungkin masih belum stabil ya.
kadang naik, kadang turun finansial dia gitu ya, kadang berpendapatan, kadang enggak. Nah, semacam itulah ya. Pokoknya di sini kenapa selama ini dia sering mengabaikan kamu ya karena masalah finansial dan emosi dia yang belum stabil. Makanya di sini dia mau bertanggung jawab dulu atas dirinya tentang kebutuhan finansial dan emosionalnya dia. Kemudian ada rasa tidak puas yang saat ini dia rasakan ya tanpa sepengetahuan kamu. Dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh sekarang ya. Ketika dia lebih memilih yang lain, ketika dia tidak memperjuangkan kamu, ketika dia tidak bisa dengan tegas mengambil keputusan, dia membiarkan kamu pergi begitu saja, dan ternyata setelah dia jalani apa yang dia pilih kemarin itu benar-benar tidak membuat dia bahagia. Justru malah dia menyesali ya, dia menyesali pilihan dia itu, dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh selama ini ya, selain memilih kamu gitu. Terus itu aku lihat juga di sini seharusnya jadi ada penyesalan di sini ya, karena selama ini dia selalu menahan untuk mengutarakan perasaannya sama kamu. Dia seharusnya mengekspresikan dirinya lebih baik terhadap kamu ya. Kalau cinta emang seharusnya dikatakan cinta, tapi mungkin selama ini dia merasa cinta sama kamu tapi dia pendem, dia diem aja, dia tidak mengutarakan dan tidak mengekspresikannya juga dengan kata-kata ataupun tindakan gitu ya. Jadi selama ini dia hanya memendam, dan bahkan sekarang karena situasinya sudah seperti ini dia masih menahan itu kembali gitu, menahan perasaan dia kembali, tidak mengekspresikan juga, tidak juga mengutarakan dengan kata-kata gitu ya, padahal seharusnya dia mengekspresikan dirinya lebih baik kepada kamu, menunjukkan kalau dia memang ya ada rasa sama kamu, masih sayang, masih cinta, masih menginginkan kamu, masih ingin balikan seperti itu. Kemudian rahasia isi hati dia adalah dia merasa seperti sudah tidak dihargai lagi sama kamu, seperti bukan orang yang spesial lagi bagi kamu, seperti kamu sudah tidak peduli lagi sama dia gitu ya. Dia merasa kamu sudah tidak peduli lagi sama dia. Oke, seperti itulah ya rahasia dari isi hatinya saat ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn, ada Libra. Itu saja. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau memang ceritanya sama, berarti ini energi kalian. Tapi kalau ini tidak sama dengan kalian, ya berarti ini bukan energi kalian. So, nggak usah marah-marah ya, nggak usah komen yang mencak apa sih, marah-marah lah ya, kayak gitu, atau mengutarakan kata-kata yang buruk ya. Berarti bukan bacaan untuk kamu gitu kalau misalkan nggak cocok ya dengan keadaan kamu. Silakan cari video-video yang lain atau di channel yang lain gitu. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 25, 29, 28, 22, 31, 6, 20, 26, 14, 2, 30, 27, 16, 1, 21, 3, 19, 8, 15, 11, 18, 23, 12, dan 17. Bulannya ada bulan Agustus, bulan Juli, bulan Mei, Februari, Maret, Oktober, Januari, April, Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kambing, sio tikus, sio naga, sio ular, sio kuda, sio ayam, sio anjing, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. BKLIZG
W P V Y J H A R D E N U X dan S. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.